Ya, kembali di Market Review. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai PPN produk digital luar negeri yang kemudian sudah beroperasi ataupun mengumpulkan banyak sekali pelanggan di Indonesia. Yang pertama adalah mengenai layanan streaming musik, aplikasi dan games digital, kemudian layanan streaming film, jasa daring lainnya dari luar negeri. Kemudian data berikutnya, ini adalah mengenai pihak yang memungut, penyetor, dan melaporkan PPN atas produk digital. Pedagang, penyedia jasa luar negeri, kemudian yang berikutnya adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE luar negeri dan penyelenggara PMSE dalam negeri. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Hestu. Pak Hestu, ada satu reaksi yang sebetulnya cukup mengejutkan lah ya dari Amerika Serikat bahwa mereka akan melakukan penyelidikan terkait dengan pajak digital yang diterapkan di beberapa negara. Adakah komunikasi yang dilakukan antara pemerintah Indonesia ataupun mungkin ya Indonesia lah ya mengenai penerapan pajak digital ini kepada Amerika mengenai perusahaan-perusahaan mereka yang kemudian dikenakan pajak digital di Indonesia? Ya, terkait dengan yang USTR dari Amerika itu objection dan rencana untuk melakukan investigasi, kami tentunya pemerintah memantau terus dan memitigasi segala resikonya, bagaimana kita menjelaskan semuanya. Nah, kalau terkait dengan keberatan itu yang dari Amerika, saya harus meluruskan lagi, yang ini sudah disampaikan juga oleh beberapa kali oleh Bu Menteri, Pak Dirjen, saya sendiri. Nah, yang dimaksud dengan keberatan di sana itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan PPN atas produk digital yang kita akan berlakukan skema baru ini mulai Juli ini. Jadi itu bukan menjadi isu sama sekali, bukan menjadi objection keberatan dari pemerintah Amerika melalui USTR itu. Karena itu juga sudah berjalan di berbagai negara. Karena itu pajak PPN itu pajak yang menanggung adalah konsumen di dalam negeri Indonesia, bukan perusahaannya dari luar negeri itu sendiri. Sudah berjalan seperti di Australia itu sudah 2017, di negara-negara Eropa itu sudah berjalan dari 2015, di Asia Tenggara sendiri, Singapura dan Malaysia itu awal tahun ini juga sudah memberlakukan. Di Indonesia baru Juli ini. Jadi sekali lagi itu bukan isu yang menjadi keberatan objection dari pemerintah Amerika maupun USTR tadi. Nah itu masalah bicaranya adalah masalah pajak penghasilan atau PPH atau begitu service tax bagi pemajakan atas penghasilan dari perusahaan-perusahaan digital dari Amerika itu. Nah itu sesuatu yang berbeda dan kita akan memitigasi terus sampai kira-kira seperti itu. Bukan masalah PPN. Baik, dari PPH yang kemudian mereka khawatirkan lah ya dan juga mungkin keluhkan lah. Di Indonesia sendiri untuk perusahaan-perusahaan digital seperti apa Pak? Ya, jadi ini dia. Karena ini bukan hanya masalah di Indonesia, ini masalah di seluruh dunia. Bahwa suatu perusahaan dari luar negeri bisa kita kenakan pajak di dalam negeri, konsep kita saat ini adalah physical presence. Harus ada keberadaan fisik di negara ini, baru kita bisa kenakan pajak. Nah, perusahaan-perusahaan ini kan nggak ada di sini keberadaan fisiknya. Nah inilah seluruh negara dan bergabung dalam OECD, ada Global Forum, sedang mendiskusikan terus dari beberapa tahun ini bagaimana mencari formulasi hak pemajakan yang fair. Betul. Walaupun nggak ada keberadaan fisiknya di Indonesia misalnya, tapi karena mendapatkan penghasilan yang sumber dari Indonesia ini cukup besar, misalnya konsumennya banyak, nah ini harusnya ada hak pemerintah Indonesia untuk mengenakan pajak atas penghasilan dari perusahaan yang dari luar negeri tadi. Nah ini yang sedang didiskusikan, dicari suatu formulasi, suatu konsensus global melalui OECD. Nah memang dalam proses. Nah di dalam kondisi seperti itu, memang di Undang-Undang Nomor 2 atau Perpu 1 kemarin, kita mengintroduce masalah significant economic presence. Jadi nggak harus keberadaan fisik, tetapi ada keberadaan ekonomi cukup signifikan, kita punya hak untuk memajaki. Dan ini memang sedang disusun oleh semua negara, termasuk OECD tadi, konsep tersebut. Nah inilah, kemudian apabila signifikan economic presence ini nggak bisa berjalan, nah beberapa negara termasuk Indonesia
itu memang mengkonsepkan suatu namanya digital service tax. Kalau di perpunya disebut pajak transaksi elektronik. Nah itu suatu skema sendiri karena significant economic presence ini nggak bisa berjalan karena nggak ada konsensus global suatu saat. Nah, namun demikian kami ingin sampaikan posisi pemerintah Indonesia saat ini adalah mendukung, mendorong, dan mengajak seluruh negara jurisdiksi pajak untuk mencapai suatu konsensus global tadi yang diinisiasi oleh OECD. Jadi dengan demikian tidak serta-merta walaupun di Perpu sudah ada yang namanya pajak transaksi elektronik, tidak serta-merta kita akan terapkan, kami akan menunggu dan mendorong terjadinya suatu konsensus global yang fair diterima oleh seluruh pihak di dunia ini. Kira-kira seperti itu, Mas. Terkait dengan PPh ini, Pak Hestu, apakah ditunggu juga mengenai besaran pajak yang akan dikenakan? Artinya tetap harus menunggu kesepakatan global mengenai besaran pajak yang akan dikenakan untuk perusahaan digital yang beroperasi di negara-negara yurisdiksi pajak tadi. Karena ini mengingat apa yang kemudian sudah dilakukan oleh Inggris setelah memperlakukan pajak 2% atas penjualan digital mulai April lalu, dan besaran 2% ini tidak menyalahi kewajiban internasional. Artinya secara besaran ini akan seperti apa, Pak Hestu? Ya. Kita memang belum sampai, walaupun saya tadi katakan bahwa kita di undang-undang kita nomor 2 itu juga sudah memunculkan semacam digital service tax seperti yang di Inggris tadi. Tapi kita belum membahas itu sama sekali, karena itu nanti melalui peraturan pemerintah. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan posisi kita adalah menunggu konsensus global. Kita ingin suatu solusi yang multilateral, solusi yang sifatnya jangka panjang, disepakati oleh seluruh pihak, seluruh yurisdiksi atau negara, sehingga itu menjadi bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, kita memang belum bicara seperti Inggris sudah mulai menerapkan sekian, kita belum bicara sampai ke sana. Baik. Gitu. Berapa besar potensi pajak digital ataupun pajak yang dikenakan kepada perusahaan-perusahaan digital yang masuk ke Indonesia? Kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pak Hestu dan pemirsa tetap di Market Review. Kami akan segera kembali.